Hai founders, welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Seperti biasa di episode Ngobis, di segmen Ngobis ini kita selalu mengundang para speakers yang expert pada bidangnya masing-masing yang akan sharing. Dan hari ini topiknya sebenarnya kita udah pernah bahas nih waktu itu di webinar. Mungkin teman-teman ada yang ikut, ada yang miss. Waktu itu kita sempat ngobrol sama Kaniki dari Open Labs. Dan hari ini, kalau kemarin dari Open Labs dan Teman Startup, hari ini juga Open Labs membawa salah satu ekosistemnya berarti ya. Salah satu partner ya, yaitu Emaku Indonesia. Halo kakak-kakak sekalian. Lagi baru nyampe jadi masih capek naik tiga lantai soalnya. Tapi sebelumnya boleh nggak kenalin diri dulu, mungkin dari Kak Dodo dulu? Boleh. Hai teman-teman dari Teman Startup, nama saya Renaldo, dipanggilnya Dodo. Saya sekarang menjadi VP Operations-nya di Open Labs. Sebelum ini saya sempat menjadi salah satu kategori manager sebenarnya di Shopee. Sebelumnya lagi sempat menjadi VP Commercial di salah satu fashion e-commerce di Indo, namanya Selstock atau Sorabel. Mungkin buat yang kemarin belum pernah dengar, Open Labs itu adalah sebuah brand agregator. Jadi di mana bisnis model kami melihat kali ya, kayak perusahaan-perusahaan atau brand-brand lokal yang potensial, yang menurut kami punya potensinya bagus gitu. Dan kami melakukan partnership dengan mereka dengan bentuknya adalah akuisisi atau investasi. Lalu juga kami memberikan banyak operational support basically to the brands supaya gimana caranya biar bisnisnya itu bisa tumbuh tapi juga tetap sustainable. Kurang lebih seperti itu. Operational support inilah ya yang sebenarnya jika di garis bawahin tadi. Betul, operational support tuh of course salah satu yang menurut kami itu sangat krusial sebenarnya di dalam sebuah bisnis ya. Karena kami sejujurnya melihat banyak sekali bisnis-bisnis lokal di Indo yang sebenarnya itu potensial, dia tuh ngerti marketnya seperti apa, foundernya juga sangat passionate tentang industrinya. Cuman ya memang untuk mendapatkan resource, baik itu mungkin talent, baik itu mungkin expertise gitu, itu nggak gampang. Jadi kebanyakan dari bisnis itu kan semua harus jalanin sendiri akhirnya. Iya, ownernya yang ngoyo sendiri lah ceritanya. Cuma at some point itu udah mulai nggak kepegang sebenarnya. That's where a gap is gitu. Dari 0 sampai 5 mungkin masih bisa sendiri kali ya, tapi 5 ke 100 mungkin itu yang susah ya. Dan mungkin ada yang dengerin kayak, ini ngomongin apa sih, masih belum ngerti gitu. Ini perbedaannya, pertama kali kita di kontak lah ya sama Open Labs adalah Open Labs berfokus sama, aku bilangnya apa, small business yang not tech, itu sebutannya apa? Kami sih selalu bilangnya ya small medium business owners small medium business owners aja ya. Maksudnya mungkin teman-teman taunya gue punya bisnis ini kayaknya gue nggak bisa di fundraise deh, kan itu harus yang punya aplikasi gitu, atau misalnya harus yang scalable gitu. Tapi dari kemarin kita ngobrol, kita melihat bahwa sebenarnya Open Labs juga bermain di small business ini gitu. Yang tidak perlu apps, tidak perlu tech dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan tech nantinya untuk pengembangan, pasti akan dilakukan juga ya. Sekarang boleh ke Kak Claudia, boleh perkenalkan diri. Oke, halo semuanya, nama aku Claudia. Jadi aku sendiri tuh dari kuliah itu langsung terjun bikin bisnis ini, yang dimana nanti kita bakal ceritain lebih lanjut. Jadi dulu aku sempat lulus itu dari UPH, maksudnya dari UPH itu tuh belajar banyak banget hal-hal seperti kayak langsung gimana cara bikin bisnis segala macam. Nah mungkin karena dari situ ya, jadi terinspired juga gitu untuk langsung bikin bisnis sendiri gitu. Sebenarnya sih ya, to be honest ya, aku juga kalau misalkan bisa gitu ya, pengen banget sih kayak internship dulu di tempat-tempat perusahaan lain, atau misalkan kayak kerja dulu di perusahaan lain dulu gitu ya, kalau aku bisa turn back time gitu. Karena di situ tuh bakal belajar banget sistem-sistem dari corporate yang memang udah ada dan udah terbukti jalan gitu loh di perusahaan itu gitu. Cuman ya kan maksudnya udah lewat lah itu ya. Basically aku bikin Emaku itu di tahun 2016. Cuman memang bener-bener kayak karena tahun 2016 tuh aku masih baru umur 20-an tahun ya, 20-21 lah. Cuman bener-bener pas fokusnya itu di tahun 2018. Terus basically Emaku itu sebenarnya adalah perusahaan, kita memproduksi terus juga kita distribusiin bumbu-bumbu, mulai dari spices, rempah-rempah, terus ada seasonings juga, kaldu-kaldu segala macam, terus ada herbs, dan memang kita ada sauces juga yang dimana sales channel kita tuh dibagi jadi dua gitu. Kita ada retail, ada juga B2B. Nah kalau untuk yang retail kita udah ada di online, e-commerce, resellers, dan supermarkets. Kita punya, kalau yang nomor 2 B2B itu kita ada banyak restoran chain sih memang. Restoran chains dan juga perusahaan-perusahaan snack. Ada beberapa yang memang source di kita juga gitu. Untuk semua produk yang tadi itu seasoning, tadi ya. Dan sebenarnya salah satu keunggulan kita ya, kita tuh bisa custom gitu dari sisi price, taste, sama smell gitu. Kita bisa custom gitu.
Mungkin sebelum kita masuk nih ke main topik, tadi Kak Klaus sempat ngomong kalau majoring in marketing berarti 2016 start itu masih kuliah dong? Pas lulus. Langsung. Aku itu project kampus Enggak. atau di luar project kampus? Di luar. Jadi Di luar project kampus. memang dulu tuh keluarga aku, papa biasalah, papa main spices, terus kayak aku bilang, kok nggak ada brandnya sih? Aku pengen punya brand retail gitu. Nah, Okay. cuman di saat itu biasalah ya, Yeah, kayak aduh kamu jalanin aja deh yang udah jalan sekarang, ngapain gini-gini gitu kan. Cuman makin digituin makin pengen proof aku bisa gitu. Nah cuman ya memang jalannya juga dibuka sama Tuhan terus gitu ya. Jadi ya udahlah, memang lumayan dimudahkan juga gitu. Ya udah akhirnya kita fokus. So dari 2016 baru lulus, tidak pernah, tadi sempat bilang nggak pernah intern, nggak pernah kerja. Start 2018 sampai hari ini berarti jalaninnya ya. Kenapa tadi Kak Klaus sempat bilang kayak, "Brek, gue pengen kalau boleh intern gitu." Sedangkan orang di luar sana pasti omongannya gini, "Wah, lu enak, lulus jadi bos gitu." Kenapa jadi kebalik nih? Kenapa gitu? Sebuah kesalahan yang sangat jujur ya. Namanya juga mulut tetangga kan, biasa begitu kan. Enak jadi bos gitu. Kenapa malah kebalik sih? Semua nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu ya. Kalian cuma lihat kulitnya. Benar. Ya jadi maksudnya karena gini sih, sekarang ini pun juga aku kan banyak banget kita menerima intern yang sangat pintar-pintar dan juga bring in fresh ideas lah ke kita punya perusahaan gitu. Nah, aku bayangin diri aku sendiri tuh di posisi mereka. Kalau misalkan saat itu aku jadi mereka, aku bakal punya banyak banget bekal yang anggapannya aku mulainya tuh udah langsung level 5 gitu loh, nggak level 1 lagi. Oke. Itu sih. Kalau kita ngerasa sih, maksudnya kayak aku juga tidak pernah intern tadi. Terus anak-anak di sini mostly belum pada pernah kerja sebenarnya. Paling challenging adalah sistem kan. Kalau korporat pasti, udah tadi bilang udah pernah di Shopee, pernah di beberapa tempat gitu. Pasti udah biasa lah kerja yang namanya, kalau kita mau teknis ya, sheets A, sheets B, sheets C, segala macam harus report dan segala macam. Di kita mau ngurus masalah satu project aja, mungkin sheets sudah pernah ganti 4-5 kali. Kayak misalnya workflow gitu, kita udah pernah pakai Lark, pernah pakai Asana, pernah pakai itu ganti terus gitu, karena yang satu ini bilang nggak bisa, yang ini bilang jelek, yang ini nggak bisa masuk ini. Jadi kayak sistem memang challenging banget. Mungkin itu kali ya maksud Kak Klaus, karena apa pengen kerja dulu ya, hal-hal yang sebenarnya bisa gue dapat di corporate bisa bantu gue untuk bikin bisnis gue gitu. Iya, one of lah. Iya, salah satunya. Oke. Nah, terus pertanyaan teman-teman paling setelah ini adalah, terus kenapa nih kok ada Open Labs, kok ada Emaku nih? Maksudnya kenapa kita satu meja duduk gitu? Kenapa sih nih? Jadi kan sebenarnya kerjasamanya nih ada tadi disebut partner. Open Labs ini berpartner sama Emaku. Mungkin dari Kak Dodo boleh nggak sih jelasin partner yang dimaksud tuh seperti apa sih? Mungkin melanjutkan dari tadi yang sudah menjelaskan apa itu Open Labs. Ya. Sebenarnya ini memang pertanyaan yang lumayan sering kita dapat juga sebenarnya. Apa sih bedanya Open Labs misalnya? Mungkin sama enabler atau sama misalnya agency misalnya gitu. Karena kita bilang di sini berpartner karena memang pada dasarnya Open Labs ketika memilih misalnya berpartner dengan Emaku, itu kan kami memang melakukan akuisisi saham bisa dibilang dari PT tersebut. Jadi ya kita udah kayak bisa dibilang merit kali ya gitu loh, kayak izin. Yaudah nih barengan nih, susah maupun senang sebenarnya. Makanya kenapa itu artinya partner. Izin. Jadi ya kita akan sama-sama enjoy pas lagi senang, tapi juga kalau ya namanya bisnis kan pasti ada naik up and down sebenarnya. Nah, jadi ketika ada turun pun ya pasti kita kan juga memitigate bareng gitu loh. Kayak ini sebenarnya bisa diapain, ada hal-hal yang bisa dibantu atau enggak ya, supaya memang bisa get through the period lah kali ya. Tapi yang penting ya tujuannya gimana bisa berkolaborasi supaya bisa grow lebih tinggi lagi. Gitu. Ya benar-benar as a partner berarti ya. Nggak cuman kasih uang, tapi tadi ya up and down, semua yang dikerjain, semua yang terjadi ya bantu bisnis prosesnya ya dinikmatin sama-sama. Betul. Oke, mungkin dari sudut pandang Kak Claudia dulu. Kayak gimana sih proses kerjasamanya seorang business owners biasanya egonya tuh tinggi. Kenapa akhirnya kayak, gue memutuskan untuk berpartner nih sama Open Labs. Awalnya gimana? Jadi awalnya itu memang balik lagi ya kalau misalnya mengenai ego tadi kayak kita harus, gue harus yang selalu harus paling dengar gitu. Ya berarti kalian emang nggak cari partner gitu loh. Jadi dan nggak salah berarti ya? Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. It's just a matter of like kalian memang mencari atau enggak partner. Nah kalau misalkan nomor 1, aku sebenarnya ada 3 ya. Kenapa aku waktu itu tuh oke gitu sama Open Labs? Karena nomor 1 itu ya aku memang mencari partner. Di hidup ini tuh ada 2 tipe stres. Nomor 1 itu stres yang emang kita harus laluin. Misalkan contoh ada musibah terjadi ke orang yang kita sayangin, itu emang kita stres ya normal gitu kan. Yang nomor 2 nih, itu adalah stres yang kita buat sendiri. Gitu loh. Itu, nah makanya sering banget nih udah ngejalanin Emaku sendirian gitu ya. Sparring partner tuh juga
aku sendiri gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang decision yang akhirnya itu malah jadi ngikutin emotional kita di saat itu. Terus juga kita research dulu segala macam, kita ada sebarin questionnaire, tapi tetap aja kan nggak di setiap saat 100% selama 4 tahun ngejalanin bisnis ini tuh nggak pernah breakdown waras gitu, 100% waras terus ya. Iya. Jadi itu sih mungkin kayak butuh partner tuh buat jadi orang yang bisa kayak jangan lupa nih gitu, bangun gitu loh. Maksudnya kayak ini ada cara lain misalkan gitu, untuk ngingetin sih gitu. Sparring partner itu nomor 1, dan nomor 2 itu adalah sistem. Again yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita lagi not fit lah ya kondisinya gitu ya, jadi kayak sistem itu tuh yang dibutuhin supaya kita bisa bikin keputusan tuh semua by data gitu loh. Nggak cuman yang kayak menurut gue kayaknya begini deh, kayaknya gitu. Itu no more lah gitu loh kalau misalkan. Karena personal opinion. Iya, personal opinion kayak who we are, sampai kita bisa merepresentasikan kayak market kita semua gitu loh. Jadinya itu dia yang decision by data. Dan pas lagi ngobrol sama Open Labs itu, kayak aku beberapa kali lah nanya gitu sebelum aku gitu ya. Kayak aku nanya, kalau misalkan menurut kalian mendingan aku A atau B ya gitu. Mereka tuh jawabnya nggak yang kayak, kalau menurut gue A karena begini. Enggak. Mereka tuh jawabnya gini, kita tuh nggak representasiin market lo gitu. Cuman gue cuma bisa share cara gue biasa kalau nyari bikin decision tuh gimana. Which is nomor 1, talk to your customer. Ngobrol sama customer lo, dan itu kebanyakan tuh insights-nya paling banyak gitu loh. Terus nomor 2 itu juga A/B testing. Kita ada A/B testing, kita cobain dulu. Misalkan kalau ada 3 pilihan ya kita tes lah semuanya. Nah dari A/B testing ini itu mungkin ntar bisa ditanya langsung lah kayak gimana gitu ya, panjang lebar. Nah itu sih, jadi kayak decision by data, keputusan tuh by data gitu, bukan dari guts kita sendiri. Nomor 3 ya tim sih, karena tim itu mahal ya. Jujur bener, langsung jujur aja. Bener. Itu mahal gitu loh. Dan kalau misalkan memang kita bisa source the team dan orang-orang yang capable lah gitu ya, pastinya kan kita juga jadi belajar at the same time juga belajar. Terus juga ada beberapa hal-hal yang mungkin loopholes yang tadinya kita nggak ketemuin bisa jadi ketemu gitu loh. Contoh yang paling pasti ada itu ya finance. Ya kan, kayak kita selalu kita pikir kita udah kita udah source dari outsource luar gitu, tapi ya outsource luar ya kalau misalkan kita udah jadi partner jadi internal kan juga beda lah ya, kayak sense of ownership-nya. Jadi tiga hal tadi ya, sparring partner, yang kedua data, yang ketiga tim. Supaya meminimalisir stres yang kita bikin sendiri. Tapi kalau pembantu pulang kampung nggak balik-balik tuh stres dibikin sendiri atau memang harus dilewatin? Itu yang mana tuh? Itu hybrid ya. Dua-duanya ya. Tapi 3 hal tadi ya memang hal yang selalu dialamin sih sama founders atau business owners tadi ya. Kayak masalah partner ya kadang-kadang sebenarnya kita cuma butuh someone untuk kita ngomong aja gitu. Yang kada disuruh riset sebenarnya mungkin dalam hati ya dulu pas kuliah atau lu baca-baca di konten sebenarnya lu juga tahu lu harus ngelakuin apa gitu. Tapi ketika ada partner ya bareng. Terus kayak data ya memang tadi ya, maksudnya pasti mencari data dari customer, dengerin customer yang lebih penting dibanding personal opinion. Sama yang terakhir tadi tim. Finance sih emang relate sih. Kadang-kadang orang mikirnya kan udahlah ini aja pakai jualan dulu atau enggak gini, udah pakai accounting software aja deh, beres gitu. Tapi ngasal semua masuknya kan, data keluar juga nggak rapi. Atau kayak tadi outsource gampang, tapi ya sebenarnya ujung-ujungnya ya ketika lo punya partner yang memang capable untuk melakukan itu semua, ya cut cost juga actually sebenarnya. Maksudnya memantapkan lah operasionalnya juga gitu. Itu yang membuat Kak akhirnya joining in berarti ya? Iya. Oke. Nah kalau dari sudut pandang Open Labs nih dari Kak Dodo, dari awal nggak ada? Berarti Kak Dodo sendiri udah dari awal aku ada? Ya bisa dibilang gitu. Ada ya? Oke. Itu pemilihan bukan pemilihan kali ya, lebih ke arah keputusan. Akhirnya pastikan dari Open Labs juga pasti memilih dong, nggak semua bisnis terus gue bantu semuanya, gue bantu ya nggak gitu juga gitu. Apa sih yang mendasari pemilihannya? Sebenarnya kalau kita lagi ngelihat bisnis in general, memang kita actually always goes back to ke kayak financial statement sebenarnya. Memang itu pun kadang-kadang challenging karena nggak semua brand kan memang bahkan financial statement bisa bilang rapi ya gitu. Cuman ya udah gitu. We try to work it on sama brand owner deh gitu. Cuma basically kenapa kita biasa nge-refer ke financial statement, karena disitulah yang biasanya akan kelihatan gaps-nya. Kayak revenue-nya seperti apa, is it growing, is it profitable business, ada cost-cost yang tiba-tiba stand out atau enggak gitu. Nah baru dari situlah kita juga bisa tahu nih kira-kira gap-nya tuh ada di mana. Apakah andai not spending enough in marketing, atau OPEX-nya kegedean ternyata, atau ternyata ada write-off yang actually too big gitu. Biasanya dari situ kita akan identify the gaps juga. Nah besides that, ketika kita of course ngobrol sama brand owner lah, kayak kita ngobrol sama Klau berapa kali kayaknya. Untuk kayak ya of course kita
kita ngeliat lah ada chemistry atau enggak, kira-kira brand ownernya tuh memang passionate nggak di bidangnya, memang kira-kira kita bisa nggak sih mengisi gap-gap yang memang terjadi di dalam bisnisnya gitu, timnya cukup atau enggak. Nah dari situ yang biasa kita akan make the call basically untuk yuk whether we are going to make an offer atau enggak gitu sih. Berarti nggak cuma spray and pray aja nih. Sebenarnya nggak bisa gitu juga. Kalau ngomongin kriteria, actually ada beberapa kriteria yang lumayan fix sebenarnya. Nah, kalau kriteria sih pastinya kita ngelihat revenue-nya tuh omset wise kita nyari yang at least minimum 3M setahun. Sebenarnya. Kenapa nggak terlalu kecil? Karena biasanya lebih kecil dari itu menurut kami product market fit belum dapat. Jadi nggak apa-apa. Memang yang penting tes di produk, cobain nanti ketika certain hit bakal tinggal 3M setahun tuh pasti dapat sebenarnya. Terus yang kedua harus profitable, harus stay growing, terus harus merupakan salah satu market leader di bidangnya. Sebenarnya cuma 4 itu doang sih sebenarnya. 4 syarat utama lah ya. Nah dari situ ya biasanya kita akan mulai ngobrol dan evaluasi lebih dalam lah. Dan yang tadi faktor kedua selain itu kayak melihat si foundersnya juga kan. Betul. Karena jadi partner ya tadi nggak bisa bukan cuma udah ngasih duit ya yang penting lo untung kan nggak, jadi kayak bisa bekerja bersama nggak nih. Benar. Tadi untung tapi foundersnya batu juga capek kali ya gitu, nggak mau dibantu gitu ya ngapain joining in gitu. Nah tadi kan kita sempat ngomongin juga tentang akhirnya nih prosesnya akuisisi. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya confidential apa bagaimana, tapi mungkin lebih general gini kali ya. This case bukan aku gitu. Support apa aja, berarti kan pasti ada yang tadi operational dan berarti sama monetary value. Itu tuh starting seperti apa sih Kak? Maksudnya mengeluarkan fundnya berapa, dari start dari berapa, atau dilihat dari mana itu bagaimana sih? Sebenarnya ujung-ujungnya valuasi itu ditentukan dari mana kali mungkin in general sebenarnya valuasi ditentukan dari tadi yang kriteria yang gue bilang barusan. Itu meaning ya bisnisnya sebenarnya seberapa besar sekarang, how profitable are they gitu. Of course brand-brand yang mungkin memiliki produk sendiri dan branding sendiri yang lumayan tinggi ya bakal command higher price lah bisa dibilang. Jadi memang nggak bisa dipakul rata bahwa ada formulanya nih ceritanya gitu. Cuman memang biasa kita akan mengconsider all that options lah basically untuk menentukan sebuah offer kira-kira yang berapa nih yang oke sebenarnya buat brand-brand tersebut. Ada ini nggak standard kayak tiket size starting from berapa? Mungkin kalau di luar kan ada. Kalau visi biasanya ada, tapi kalau kita sejujurnya nggak ada. Balik lagi ke tadi ya kayak kebutuhan lo, skala lo, kita bisa sejauh apa gitu ya. Betul. Nah, cuman sampai sekarang sih sejujurnya kami belum pernah hit yang kayak yang ini kayaknya kegedean deh kita nggak masuk. Sebenarnya belum pernah. Gak pernah. Cuma di gas. Ya again kembali ke nature bisnisnya aja lah gitu. Mungkin kalau kayak orang invest saham kita lebih fundamentalis aja gitu. Business is good, business is growing, kita bisa bantuin dan memang kita yakin bisa naik lagi ya why not. Memang visible juga dilakukan ya. Nah, berarti dari sudut pandang si business owners nih waktu itu akhirnya Kak Klau memutuskan joining in, impact langsung deh gitu. Jalan 3 bulan pertama lah let's say gitu. Apa sih yang paling berbeda? I would say mungkin dari finance sudah pasti ya, jadi kayak udah pasti jadi lebih rapi semuanya, a lot of gap udah di fill in. Terus HR, jadi kalau misalkan butuh orang langsung kayak, Dok, gue minta gue mau rekrutmen gitu. Gue lagi butuh ini nih, gue butuh kandidat, tolong dong. Udah. Terus kalau dari marketing, tadi kan finance, HR, marketing, again timnya langsung keroyokan juga kan, langsung kayak gue pengen kayak oke. Silakan. Itu posisi berarti Kak Klau sendiri nih ya, sendiri sebelumnya maksudnya dari sendiri. I have a team juga sih, dari sisi marketing juga ada beberapa hal yang diperbaikin. Communication-nya, terus kayak langsung dipindah waktu itu kayak marketing deck-nya gitu ya, kayak brand deck-nya gitu. Terus abis itu strategi juga bareng, jadi kayak Dodo is like a few minutes away doang gitu loh. Tinggal ditelepon, gue kayak Do, can I call you? Boleh, udah. Jadi kayak semua misalkan kayak lagi pengen ada sparring partner lah intinya gitu. Jadi ya they're always around lah gitu. Sampai kayak perizinan gitu juga dibantuin sih. Terus berarti output terakhirnya dampak positifnya buat let's say kita ngomong sales, awareness atau apa itu dirasakan sekali berarti atau gimana? Ya dong. Jadi kok ada delay gitu? Enggak bercanda. Gimana Kak? Ya dong, cuman maksudnya mungkin lebih ke dari sisi kita punya strategi brandingnya, mana yang lebih efektif, mana yang kita repeat gitu, yang kita ulangin, mana yang kita stop. Jadi kita lebih tahu gitu. Kalau misalkan dulu ya kita testing sendiri kan, cuman again ya kalau misalnya testing R&D itu kan juga butuh cost gitu loh, kayak what if misalnya itu nggak berjalan gitu kan. Dan tadi ya berarti balik lagi sparring partner ini yang memang sangat meminimalisir lah jadi pengambilan keputusan yang salah gitu. Iya, dan kayak we can say that kita achieve more than used to gitu, karena lebih cepet ya, lebih fast pace gitu loh semuanya. Nah kalau untuk Kak Dodo nih, tadi Kak Klau sempat bilang kayak ya butuh orang kerjain langsung cari HR, legal dibantuin, marketing dibantuin, finance dirapiin gitu.
boleh nggak sih mungkin menceritakan sedikit kayak berarti ini super tim nih berarti Open Labs, di dalamnya ada berapa? Kayak kok semuanya langsung beres gitu. Itu gimana sih Kak? Jadi memang dari awal kita memang selalu mikirnya gini, kayak typically brand itu selalu bisa punya staffnya gitu. Cuman di staff kan itu perlu diarahin sebenarnya. Ya, benar-benar. Kita punya accounting staff, tapi kalau kita sendiri nggak ngerti accounting, sebenarnya dia mau ngisi apa kita juga bingung kan sebenarnya pada dasarnya kayak gitu. Nah makanya lebih banyak di Open Labs itu diisi dengan talent-talent yang bisa dibilang udah lebih senior lah kali ya sebenarnya. Nah, kenapa? Karena talent-talent senior ini yang sebenarnya susah banget didapat gitu. Kayak kalau sebuah brand hire, belum tentu talentnya juga mau. Talent-talent yang bagus maunya kerja di Gojek, di Shopee, di Tokped dan kawan-kawan karena it's a big company ceritanya. Nah tapi kalau sebuah brand mereka juga mikir kayak mungkin belum deh, atau kerjanya jangan-jangan nggak cukup gitu loh, karena orangnya lebih banyak kan kayak mau ngerjain apa kalau ini doang nggak cukup gitu. Nah kayak we actually come to the balance there gitu, dimana kayak ya nggak apa-apa talent yang kita ada di Open Labs mereka bisa kerjain many projects at same time yang lumayan banyak, terus kita juga bisa bantuin brand-brand kita sekaligus lah ceritanya kayak gitu sih. Nah makanya memang dari awal timnya tuh sangat di-curate sebenarnya. Kayak kita interviewnya tuh lumayan banyak. First 2 months itu gue sehari interview 8 orang tiap hari. Gue actually hunting sendiri, kayak gue cari profile background-nya gitu. Kalender gue sampai penuh itu interview doang sebenarnya. Buat kalau lihat adalah sudah lewat filter. Banyak gitu. Gue sampai di LinkedIn loh. Gue sampai di ban LinkedIn waktu itu karena gue belum premium kan, jadi gue nggak DM orang. Kayak at some point mereka bilang lu nggak bisa lihat orang lagi. Gue search kata-kata atau nama itu kayak you cannot see more people beyond this gitu, kayak gue di ban. Itu happen. Jadi terus gue ambil LinkedIn premium dan can do more headhunting lah basically dari situ. Jadi ya memang kita punya diverse background lah. Kayak kalau marketing of course we have some like international agency maupun local agency, even dari top tier FMCG companies itu standard lah, tech startup kayak gitu ada. Logistik juga sama, kita punya tim legal, kita punya tim product sourcing, kita punya system and product development gitu. Jadi ya sebenarnya memang lumayan end to end sih yang kita actually try to cover. Dari ya kita ngobrol dengan brand juga gitu. Setiap kali kita mulai ketemu brand kan kita lama-lama dapat sense-nya juga. Kira-kira hal-hal kayak gini penting nih, partisipasi seperti ini dibutuhkan nih, dan kita juga start building the new teams basically to cover more and more lah basically dari yang kira-kira strateginya kayaknya better diarahin ke sini dan kita try to get the talent gitu. So bisa dibilang brand-brand yang masuk ini ya dapat curated talent study dong sebenarnya. Kan makanya itu buat kita kayak it's an advantage gitu, kayak it's a benefit that the brand actually can enjoy dengan bergabung to this ecosystem. Nah dengan tim dan position sekarang Kak Dodo untuk jalanin ini pasti banyak mencari juga nih brand-brand yang memang bisa joining and memang bisa berpartner gitu. Perusahaan mana sih yang nggak cocok? Well, definitely yang kita nggak suka itu yang burn too much money. Sebenarnya. Karena I think some people kadang juga nanya gue kayak kalau perusahaannya rugi banget dok, lu orang mau ambil atau enggak? Gitu. Meski valuasinya rendah, it's not about that gitu. Karena turning over a company is not that easy sebenarnya. Kita udah pernah coba juga that experience before, kalau kayak udah minus, udah spendnya terlalu banyak, burningnya terlalu tinggi gitu. It takes a lot of effort just to kayak bikin itu balik jadi plus aja gitu, dan itu kayak ya better ekspornya gue spend ke brand-brand yang bagus aja gitu loh, kayak ya udah dengan effort yang sama I can get the growth, yang ini gue cuma dapat jadi positif gitu. That's usually yang kita try to avoid lah kali ya sebenarnya. Tapi other than that sih kita nggak terlalu sampai ada yang gimana ya sebenarnya ya. Makanya balik lagi kita selalu ngeliat back to the financial aja gitu, kayak are they growing, are they profitable, do the customer love them gitu, kurang lebih sih gitu. Terus Kak Dodo kan juga pernah jadi tadi seller management di Shopee. Ya. Melihat ya pasti banyak temu dengan bisnis-bisnis ini gitu. Sebenarnya dengan hadirnya Open Labs dan melihat banyaknya potensi gitu di Shopee. Sebenarnya apakah memang kita bisa katakan saat ini era ini tahun-tahun 2-3 tahun belakangan ini memang pertumbuhannya tinggi gitu dan memang sangat membutuhkan bantuan Open Labs-nya atau gimana sih sebenarnya? Mungkin lebih tepatnya kami hadir untuk melihat demand-nya di market gitu. Kami sendiri sangat percaya bahwa memang online market in general is actually growing still. Kita pikir di Shopee kan gue di Sellstock namanya, it's a fashion e-commerce company yang sebenarnya tuh gak banyak orang actually tahu for some reason. Karena kita memang lebih market ke B and C class sebenarnya, which is yang lebih jualan di second and third tier city. Sebenarnya at that time kita itu bisa dibilang one of the brand yang penjualan online-nya gue yakin paling gede sebenarnya. Sellstock ini. Kenapa itu bisa segede itu? Karena sebenarnya kita tuh udah bangun ekosistem ya sebenarnya. We have all the in-house system, kita bangun warehouse kita sendiri. Jadi kayak kita tahu bahwa to run a business is not that easy untuk nge-scale it up. Jadi kayak ketika lu certain scale tertentu ya lu bisa handle sendiri, tapi beyond certain level ya some people actually can make it karena mungkin dia dapat help dari sana sini, akhirnya timnya bisa assemble jadi naik. Tapi actually banyak yang nggak bisa lewat that particular gap bisa dibilang. Kenapa? Karena ya lu perlu thinking power gitu. Bukan ngerti owner yang nggak punya gitu, tapi operationalnya itu nggak kepegang sehingga nggak keurus sebenarnya. Jadi lu antara milih kan, lu antara kayak fighting atau lu
gedein bisnisnya. Jadi we kind of see that still happening anyway gitu. Ketika gue bahkan ngobrol dengan banyak brand, ada team member juga pernah gitu, dealing dengan local brands gitu, kayak ada gap nih sebenarnya dari sisi skill ini yang ada di market, yang ya, kita sih sangat percaya bahwa tahun-tahun ke depan bakal lebih banyak lagi brand-brand yang akan muncul, dan definitely akan ada yang memang bakal potensial dan menurut kami cocok banget buat bergabung atau berpartner lah sama kita gitu di Open Labs. Sebenarnya problems apa sih yang selalu terjadi? Pastikan itu lagi gitu. Tadi Kak Klau juga sudah sempat ngomong problem-problemnya dari aku awal-awal gitu. Apa sih sebenarnya, Kak? Sebenarnya sih banyak kan memang ujungnya balik ke either kayak spending too much atau not growing basically. Gitu. Spending too much itu sebenarnya itu agak tricky karena bisa jadi karena pencatatan yang nggak gitu rapi dan segala macam, jadi actually nggak kelihatan. Sebenarnya bocornya tuh di mana gitu. Itu yang menurut gue sering kejadian sebenarnya. Karena kayak nggak apa-apa lah kan gue spend ini dikit, ya mungkin ini 1 juta, ini 500.000, ini sini. Tapi setelah ditotal kok marketing spend gue gede ternyata. Gitu. Ternyata kayak di mana sih perputaran duitnya itu loh? Atau ternyata jangan-jangan ada brand-brand tertentu yang suka, oh ya gue jualannya kenceng kok gitu, tapi kenapa nggak ada profitnya ya rasanya, atau gue nggak pegang cash flow gitu. Oh ternyata banyak duitnya diputar lagi buat beli inventory, terus ternyata jadi slow moving stock yang ternyata lumayan banyak. Lalu karena sistemnya nggak gitu proper atau mungkin nggak gitu terlalu di maintain, jadi nggak ketahuan sebenarnya level inventory itu berapa. Taunya ada barang aja, tapi kan itu ada depresiasi dan nggak kejual lagi gitu. Jadi typically those are the few things lah kali ya bisa dibilang ya, akhirnya karena nggak gitu ke track, jadi tuh nggak gitu ketahuan lah. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya lebih teknis kali ya ke Kak Claudia. Setelah seberapa intens sih sebenarnya Open Labs nih yang tadi katanya One Phone Call Away tuh seberapa intens sih sebenarnya membantu jalannya Emaku? Setiap hari banget sih kayak kita kontak. Pasti ada ya. Terus juga karena kan setiap hari itu pasti beda-beda ya yang didiscuss gitu. Ada nanti kita ngomongin HR, nanti kita ngomongin finance, ngomongin strategic, terus ngomongin marketing, ya balik lagi ke HR lagi, finance, ya jadi hampir berasa satu kantor ya. Padahal kayak gelar sekantor. Begitu sih, apalagi kan enaknya juga karena kita semua tuh udah terbiasa dengan WFH kan. Ya walaupun kita nggak sekantor, tapi ya we find a way how to make it work efficiently kan. Schedule meeting lagi, WhatsApp lagi schedule meeting. Iya, justru sekarang kalau misalnya WFH kayak begini ya, kita bisa sehari bisa berapa meeting kan. Kalau misalnya dulu kena macet. Iya, macet. Udah buang waktu di jalanan gitu. Tapi kalau mau WFH atau meetingnya sama teman sarap nggak macet soalnya kan deket. Boleh. Deket soalnya. Nah, terus mau nanya ke Kak Dodon. Ini ada berita Open Labs menyiapkan 1,4 triliun dana buat berbisnis di Indonesia. Nah, ini dana yang memang disiapkan untuk membantu para owners atau gimana ya? Ya. Sebenarnya itu memang kurang lebih bisa dibilang dananya Open Labs lah bisa dibilang ya. Of course, dananya bakal majority buat apa? Bakal digunakan untuk melakukan akuisisi sebenarnya. Of course, partly bakal ada buat tim dan segala macam sih sebenarnya. Nah, dananya memang masih ready. Makanya tadi gue bilang juga kan kayak, dulu kita belum pernah deh ketemu yang kita suka terus kita nggak bisa make offer gitu. Iya, karena ada. Karena ada sebenarnya kan dananya ada, dan kita itu yang membedakan kita dengan beberapa brand agregator yang lain ya bisa dibilang mungkin gitu. Karena dananya udah ready ya, kalau kita mau proceed cepat ya actually bisa. As long as prosesnya semua lancar ya langsung terjadi transaksinya dalam waktu singkat ya sebenarnya itu juga bisa gitu. Waktu itu kan Niki bilang 2 minggu. 2 minggu itu sebenarnya gini. Jadi kalau dari sisi proses biasanya setelah ketemu pertama dengan Open Labs, misalnya sama-sama tertariknya sama brand owner gitu. Brand owner akan submit financial. Nah, setelah financial dikasih ke kita, kalau itu lengkap dalam seminggu kita akan bisa ngasih offer. Seminggu. Seminggu kita udah bisa langsung evaluasi. Oke, yuk kita meeting untuk kayak ini ya kira-kira menurut kita bisnisnya bagus atau enggak, terus nanti evaluasinya seperti apa. Once that's completed, misalnya kita ternyata ketemu di sebuah agreement, kita akan sign MOU. Habis itu the clock starts buat Didi itu sekitar ya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Of course kalau semua datanya juga lengkap, once that's completed ya udah selesai. Bisa dibilang kalau hari ini yang dengerin, let's say business owners, gue tertarik, gue set meeting pertama, terus gue submit financial statement gue, 1 bulan gue dapat yes atau no. Kalau submit financial statement semingguan. Minggu dapat yes atau no dulu kan, tapi maksudnya kayak dari Open Labs, oke apa enggak gitu. Oke apa enggak dengan valuasinya berapa gitu. Jadi actually ada beberapa brand owner yang agak ini juga kayak dia penasaran gitu. Lu valuasinya berapa ya? Terus kayak dia datang ngobrol. Enggak apa-apa kita ngobrol, kita kasih tahu menurut kita kayak gini-gini. Benar juga ya. Panik itu juga ada gitu. Jadi kan kita sebenarnya nggak masalah karena kan namanya nyari partner ya. Kadang cocok, kadang enggak gitu. Dan kadang bisa jadi tahun ini enggak, tapi kita nggak tahu 6 bulan lagi, setahun lagi gitu. Jadi kayak yang ngobrol-ngobrol sama kita juga kita very open lah sebenarnya. Dan of course all confidentiality ya sangat dijaga lah di situ. Ya nggak melulu kayak kalau udah gue chat, gue ketemu gue harus ya apa enggak gitu ya. Sebenarnya kan ngobrol aja pun ya nggak masalah juga gitu. Dari time juga bisa jadi 6 bulan lagi baru oke, ya nggak apa-apa. Terus ada satu copywriting yang ada di websitenya Open Labs. Ada tulisan gini, life happens, you running out of money,
as business owners gitu yang paling sering terjadi gitu. Dan di saat seperti itu, let's say kita bilang sampai posisi mereka hutang gitu, tapi sebenarnya perusahaannya profitable nih. Open Labs masih akan mengakuisisi atau enggak sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ini kasus yang tadi gue bilang agak tricky. Sebenarnya. Karena kembali kita harus ngelihat kenapa kalau dia profitable, kenapa dia sampai ada hutang gitu. Apakah memang ini hutang personal owner-nya atau hutang karena bisnis lain atau apa gitu. Makanya itu yang biasa kita harus pisahin dulu gitu. Karena in teori kan agak aneh ya kalau perusahaannya profitable, kenapa jadi ada hutang sebenarnya. That's where we going to look at it a bit more detail lah gitu. Kalau memang ternyata oh benar gara-gara mungkin ada certain cash flow issue atau certain things, atau cuman gara-gara misalnya ada one of the big customer terus ternyata bail out or something kayak gitu-gitu ya, mungkin kita masih bisa lihat lah pada dasarnya gitu. Cuman yang tadi kayak kita bilang, kita biasanya juga akan ngelihat lagi how attractive is the company is sebenarnya. Kayak kalau kita do improvement, bisa nggak sih kita actually improve it to certain level yang menurut kita nih oke. Jadi balik lagi lah ya ke reasons-nya kenapa, karena sebenarnya semua juga jelas di financial statement ya. Betul. Atau mungkin ya bisnisnya untung tapi ownernya lagi habis DP Tesla gitu, habis duitnya kan. Itu berarti kan tidak sesuai itu. Tidak sesuai. Dananya dikeluarin terus itu juga ada. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang proses kerjasama nih, salah satunya kan Emaku. Tapi ada nggak sih kerjasama yang mungkin akhirnya tidak sesuai ekspektasi awal nih? Kita udah partneran, sampai partner 50-50 lah ya. Semua pasti nggak ada yang bisa menjamin pasti sukses pasti ini gitu. Ya. Ada nggak sih saat ini case yang mungkin jadi gagal atau mungkin bisnisnya sampai tutup gitu? Ada atau gimana? Sebenarnya sih belum ya, nggak ada yang sampai tutup dalam. Jangan sampai ya, jangan belum. Gitu. Cuman ya, of course yang tadi gue bilang, bisnisnya kan ada yang up and down. Ada certain kategori yang mungkin lagi growing very nicely ya semua senang gitu. Tapi kan ada kategori-kategori yang mungkin kena seasonality atau apa, terus kayak oh udah mulai turun nih. Nah tapi what we do ya, jadi kayak ya udah bukan dibiarin mati juga, tapi kita jadinya ya brainstorm lah kali ya sama si brand ownernya gitu loh. Kita mau pivot kemana? Ini kategori lain nggak yang lumayan dekat dan lu harus attack supaya ya kita bisa improve the business back lah gitu. Karena ultimately kan sebenarnya kalau lihat dari sisi objektivitasnya, sebenarnya kan Open Labs is the one that bearing most of the risk gitu. Karena ketika transaksi ya semua dananya langsung kita keluarin kok sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita udah di depan nih ceritanya, dan kita of course mau ada return of investment dong dari sisi valuasi. Makanya kita juga tetap akan ya udah gimana nih caranya supaya memang bisa balik naik lagi atau become a very good company lagi lah gitu. Seperti partner aja gitu ya. Seperti partner aja gitu. Bener. Jadi bukan kayak oke lu udah bye gitu. Dan ini berarti kan semua kerjasama itu nggak ada time constraint ya kan? Nggak ada. Ya seumur hidup kan gitu. Terus nih, ini pertanyaan yang mungkin waktu itu di webinar paling banyak ditanyain nih. Di web kan dibilangnya akan akuisisi 51-100%. Betul. Dan terakhir ngobrol sama Kaniki ya intinya ya kita memilih 50% untuk Open Labs bisa impactful, tapi tetap preserve the CEO, ya tetap CEO, the founder jadi CEO-nya tetap gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa nih, kayak gimana sih posisinya Open Labs menjawab hal ini gitu. Buat orang-orang yang ngerasa, ya gue cuma mau kasih minoritas saham gue gitu. Nah sebenarnya sih itu sejujurnya is a deal breaker aja sih buat Open Labs gitu. Maksudnya ya oke, sorry banget dan mungkin the deal will not happen aja sebenarnya. Karena that becomes one of the main pillar dari our business model gitu. Karena selain yang tadi Niki bilang, waktu itu kita juga sebenarnya perlu mengkonsolidasikan financialnya brand-brand kami ke dalam financialnya Open Labs. Makanya kami butuh mayoritas di 51% itu. That's the main reason juga ya. Ini mungkin pertanyaan untuk Kak Cloud dulu nih. Setelah udah jalan nih sama Open Labs, terus pasti banyak perubahan. Ini juga kita udah memasuki new normal lagi nih. Apa sih yang direncanakan untuk Emaku ke depannya? Tadi udah ada B2B, ada B2C juga. Ada plan apa sih? Hal-hal yang kita udah rencanain gitu ya. Pastinya sih kita bakal banyak upcoming new product launch. Terus kita juga akan explore dan enter new market. Jadi mungkin kalau misalnya dulu kita cuma ke modern trade, kita lagi mau coba ke general trade dan kayak beberapa market lain lah gitu ya. Dan pastinya kita mau optimize channels yang udah ada sekarang juga, existing channels. Terus improve branding kita terus. Itu sih. Dan kayak mungkin in general itu lebih kita mau optimize channel yang udah ada sekarang dan improve kita punya branding, dan yang pastinya ya semuanya harus by data lah kita jalaninnya gitu. Kalau untuk Open Labs nih, kalau tadi sempat terus ada sedikit menyinggung kontraknya seumur hidup, berarti setiap hari tidak akan berkurang nih partner ya, akan selalu bertambah nih. Kira-kira what's next sih for Open Labs? Ya of course sama sih, masih modusnya. Modus operandi. Bukan modus operandi. Bisnis modelnya. Bisnis modelnya masih tetap sama, which is ya talk to more brands, tampilan ya of course meskipun kalau kita tambahin more brands ya of course kita akan tambahin tim juga terus-terusan sebenarnya. Basically, cuman few other things yang we are trying to do juga mungkin build more capability di dalam, build more ekosistemnya juga atau infrastructure yang actually bisa support the brandnya even further lah ke depannya. Gitu. By the way, thank you Kak Dodo, thank you Kak Kal udah mau sharing, datang untuk ngasih info
terkait bagaimana teman-teman bisa grow their business. Dan kalau seumpama teman-teman ada yang tertarik nih untuk cari tahu lebih lanjut tentang Open Labs itu di mana sih? Sebenarnya bisa ke website kami www.openlabs.id. Nah, nanti di situ akan ada button contact us-nya, isi aja formnya. Nanti tim Open Labs akan menghubungi kamu dalam 1 kali 24 jam. Oke, jadi kalau mau tanya-tanya silakan langsung tadi sama representatif yang akan hubungin tadi. Betul, betul. Kalau yang mau nanya tentang Emaku nih, misalnya business owners yang punya restoran, itu boleh nanyanya kemana? Bisa langsung ke Instagram kita aja @emakuindonesia. Oke. Terus di situ mau by DM atau misalkan mau by WhatsApp, itu bisa ada di link bio kita. Oke. Ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke speakers kita juga. Kalau misalnya yang dengerin terus mau ngobrol personal, nanya pendapat, let's say mungkin ke Kak Dodo, misalnya nanya tentang bisnis karena Kak Dodo banyak experience di sini, terus nanya Kak Clau secara personal tentang mungkin barang-barang Bumbu-bumbu restoran lah. ya, bumbu-bumbu gitu. Itu boleh nggak langsung nanya kemana atau bisa di kontak nggak gitu? Di email kah atau mungkin Instagram DM? Atau tetap lewat Emaku aja, terus Open Labs aja? Boleh sih sebenarnya kalau mau DM di email atau di Email. LinkedIn Oke. atau misalnya Oke. Instagram, gue nggak inget sih. Gak ada LinkedIn ya berarti? Ya, paling LinkedIn Di aja LinkedIn dulu ya. ya. Oke. Kalau Kak Clau boleh dikontak di? Bisa di email atau di Instagram aja DM Oke. @claudiasastra. Oke. Sip. Sekali lagi thank you Kak Dodo, thank you Kak Clau, thank you Thank you. teman-teman for listening. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.